Di sini, di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, Bersantai di sepanjang hari. memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. Semua yang Anda butuhkan ada di sini, dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien. Tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum. Lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Sale. Tahun 2019, The Sale memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Sale didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter, yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Kesembilan bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60 yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara
Dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih.
Selamat siang, selamat datang, dan salam sejahtera buat saudara-saudara semua dimanapun berada. Damai sukacita senantiasa dalam kehidupan kita. Halo Shalom, saya Joyce Nelmon, pemandu acara webinar hari ini. Dan terima kasih sudah ikut bergabung pada acara webinar motivasi yang ke-11 ya. Wah, luar biasa. Udah yang ke-11 ya, Pet? Cepat sekali ternyata ya, webinar ini juga di 10 Kak. 10. Oh, ya. 10 ya, oke. Webinar motivasi yang ke-10. Jadi webinar ini juga diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Umat Kristiani Indonesia di Kuala Lumpur, bekerja sama dengan Shengtai International, Sunway Healthcare, dan Indomart di Kuala Lumpur ini tentunya. Selain live di Zoom, saudara juga dapat mengikuti live stream di Facebook page, YouTube, dan IG dari FKUKI Malaysia. Tema webinar motivasi kita pada siang hari ini adalah mengenai Never Stop Belajar, jadi orang tua hebat. Waduh, hebat benar nih ya, orang tua hebat. Bagaimana menjadi orang tua yang hebat? Pasti gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Saudara, biasanya anak-anak di usia dini ya, antara mungkin 4-7 tahun, si kecil ini masih akan menunjukkan karakteristik anak ya usia dini, antara lain sikapnya pasti aktif ya, yang enggak senang sekali mengeksplorasi di sekitarnya dan mulai belajar mengembangkan kesadaran dirinya. Nah, untuk lebih lanjut, lebih banyak mengetahui daripada topik yang sudah disiapkan, Never Stop Belajar dan Jadi Orang Tua Hebat, ini akan disampaikan oleh seorang ibu yang cantik dari 2 orang putra ini, sangatlah humble dan sangat kreatif, serta mempunyai passion yang sangat luar biasa bagi pendidikan anak-anak yang masih dalam usia dini. Toddler yang mungkin Inggrisnya ceritanya nih ya. Ibu Sabrina Ritonga dari gereja Igreja Christ Community di Jakarta. Selamat siang saudara terkasih Sabrina. Apa kabar? Luar biasa nih pasti ya. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa Kak Joy. Oh, amin, amin, amin. Nah, saudara, siapakah Sabrina Ritonga ini? Beliau adalah praktisi penanganan anak berkebutuhan khusus atau disingkat ABK melalui program terapi perilaku selama lebih dari 20 tahun. Waduh, mantap. Jadi ibunya udah 20 tahun lebih ya. Dan menjadi pembicara di beberapa seminar ABK tentunya. Pemilik Pusat Terapi Anak Mata Hatiku, Cihui, kursus bahasa baca tulis dan bimbingan belajar matematika. Yuk kita sapa, sudah kita sapa. Sekarang selamat datang ya, saudara terkasih Sabrina. Terima kasih sudah menyisihkan waktunya untuk menjadi pembicara webinar motivasi yang ke-10 hari ini. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi walaupun di Zoom ya. Walaupun jauh di Jakarta, Kuala Lumpur, nggak usah pakai pesawat, kita udah ketemu, senang bener. Ya nggak? Amin. Nah, ini topik yang sangat menarik. Pertanyaan yang menarik juga, bagaimana caranya menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak kita? Bagaimana cara mendidik anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Biasanya kebutuhan kita nih yang kita lebih fokus ya, bukan anak-anak. Nah, baik saudara mau ingin tahu jawabannya? Kita dengarkan saja without further ado. Nanti juga jangan lupa ada Q&A. Jadi bila saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan, masukkan di dalam chat. Nanti saudara Karin akan compile everything together, masukkan di dalam presentasi. Silakan Ibu Sabrina Ritonga dengan presentasinya. Kita pengen tahu nih semua nih apa ini. Siap. Presentasi untuk menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak toddler. Silakan. Siap. Terima kasih banyak Kak Joyce. Hai semuanya. Long time no see. Jadi ini betul-betul luar biasa ya, ketemu kita di Zoom.
Tanpa perlu harus terbang ke sana, ya itulah teknologi ya. Nah, saya sebetulnya topiknya ini adalah never stop to be orang tua yang hebat, itu dalam rangka mau kasih tahu aja sama semuanya bahwa menjadi orang tua yang hebat itu memang never ending, lifetime lah ceritanya. Itu start in the beginning, start dari pendidikan anak usia dini. Jadi saya lebih fokus kepada bagaimana sih sebetulnya pendidikan anak usia dini, how important it is, pendidikan anak usia dini. Jadi kita akan kupas di sini permukaannya aja, tapi lumayanlah untuk menambah-nambah pengetahuan kita ya. Nah, saya akan mulai dengan share screen dulu ya, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Oke. Oke, jadi kembali lagi ya, saya menyapa kembali saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih. Ini nggak ada bapak-bapak ya di sini ya. Ternyata memang untuk ibu-ibu ya khususnya ya. Aduh, baru tahu saya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai paparan ini ya, saya ulang nih. Terima kasih untuk Forum Komunitas Umat Kristiani Indonesia di Kuala Lumpur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuan pada siang ini. Nama saya Sabrina Imbaru Ritonga. Ya, saat ini saya berada di Jakarta dan saya adalah praktisi pendidikan anak usia dini yang khususnya mendalami bidang terapi perilaku anak berkebutuhan khusus. Selain itu, saya juga mengelola tempat kursus baca tulis yang tadi namanya Cihuy. Aku bisa baca, itu slogannya seperti itu. Dan bimbingan belajar matematika untuk anak usia dini. Tapi beberapa juga ada ya, yang selain dari prasekolah juga ada yang jenjang sekolah dasar kami latih di sini. Baik, Bapak Ibu, nggak ada bapaknya, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan berbagi paparan singkat mengenai never stop belajar menjadi orang tua yang hebat. Nah, apa sih maksud daripada orang tua yang hebat ini? Apa yang dimaksud dengan orang tua yang hebat? Orang tua yang hebat adalah orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Siapa yang tidak mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Namun kita kupas dulu. Yang terbaik ini maksudnya apa? Nah, yang terbaik di sini adalah kita mengenal. Jadi ada dua ya, ada dua yang harus kita lihat ya, perspektifnya dari sudut anak dan juga dari sudut kita sebagai orang tua. Yang pertama dari sudut anak, kita mengenal kemampuan anak, sifat anak, minat anak, dan kondisi anak. Apabila kita berbicara mengenai kemampuan, nah ini saya mau menekankan ya, maksud dengan kemampuan ini, saya suka salah ngomong nih maksud di sini nih. Kemampuan ini kadang-kadang kalau anak tidak mau, itu bukan berarti anak ini, sebentar, kalau anak itu tidak mau melakukan sesuatu, entah pekerjaan, entah pelajaran, kita harus mengecek terlebih dahulu. Sebetulnya anak ini nggak mau karena apa ya? Itu. Apakah karena anak ini males, nggak suka? Tapi yang paling penting itu apakah anak ini sebetulnya mampu atau tidak. Jadi kita harus membedakan antara mampu atau tidaknya anak, sehingga anak itu cenderung kita lihat tidak mau. Aku nggak mau nih ngerjain ini. Gitu. Nah, nggak mau ini mesti dicek nih, yang maksud saya mengenal kemampuan. Ini anak nggak mau ini karena tidak mampu atau nggak mau beneran, ini beda. Ya. Lalu yang kedua, ada kita lihat sifat anak. Nah, sifat anak ini juga kita lihat sifat anak, apakah anak ini termasuk anak yang cerewet, atau pasif, aktif, atau anak ini termasuk anak yang tipenya itu mellow, pemarah, atau ya itulah sifat-sifat anak yang harus kita pelajari jika kita hendak memberikan yang terbaik untuk anak kita. Lalu kita juga ngelihat minat, of course lah minat ya. Minat itu jangan kita
paksakan minat kita yang tidak tercapai zaman dahulu kala. Wah, ini sekarang udah waktunya nih anakku nih harus ada nih minatnya ke arah sini. Padahal anaknya belum tentu loh sama-sama kita minatnya. Lalu dengan kondisi anak, yang dimaksud dengan kondisi anak di sini adalah kondisi anak kita bagaimana? Apakah kondisi anak kita tidak bermasalah? Tidak bermasalah di sini apakah kondisi anak kita ini termasuk tidak bermasalah yang kategori pintar, sedang, atau ya pas-pasan, atau kondisi anak kita termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini juga tingkatannya ada macam-macam nih. Berkebutuhan khusus yang menjelang sepertinya tidak bermasalah, atau berkebutuhan khusus yang in the middle, atau memang berkebutuhan khusus yang agak standarnya di bawah. Kita melihat seperti itu. Nah, lalu dari sudut kita harus melihat dari sudut orang tua. Kalau kita mau menjadi orang tua yang hebat, kita harus melihat dari sudut kita sendiri. Kalau memberikan yang terbaik itu, apakah kita sudah yakin nih telah memberikan yang terbaik untuk anak kita? Yakin apa enggak? Nah, untuk meyakinkan ini lebih baik, lebih alangkah indahnya kalau kita mencari informasi yang banyak. Kan kita gampang ya, Google Ria ini gampang benar. Sekarang informasi itu ada di mana-mana. Yuk kita cek informasinya. Yuk kita sharing dengan teman-teman kita. Yuk kita berbagi pengalaman agar pengetahuan ini kita bertambah banyak. Untuk menjadi orang tua yang hebat ini merupakan suatu proses dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadi perlu banget kita bersharing Ria. Nah, semuanya ini dimulai dari anak itu lahir ke dunia. Dimulai dari pendidikan anak usia dini. Jadi dimulai dari usia dini. Mulai dari 0 tahun kita sudah perhatikan dengan baik dan benar. Bagaimana sih sebetulnya memberikan yang terbaik untuk anak kita ini? Salah satu pendidikan yang terbaik yang dapat dilakukan orang tua adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Kita tahu saat ini ada yang namanya pendidikan anak usia dini. Paham nih, ada nih anak usia dini, paham. Namun sepertinya orang tua ini kok banyak ya saya lihat belum betul-betul benar-benar paham betapa pentingnya, bermanfaatnya, dan berdampaknya pendidikan anak usia dini ini. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba memaparkan pada siang ini dan saya harap para orang tua di sini semakin paham betapa pentingnya pendidikan anak usia dini supaya sedapat mungkin kita menjadi orang tua yang hebat. Nah, ini mungkin di sini pesertanya bilang, aduh anakku udah gede-gede nih. Namun siapa tahu ini berguna nanti di kemudian hari untuk cucu, untuk keponakan, untuk anaknya teman. Ternyata anak usia dini itu sesuatu banget loh. Luar biasa pentingnya anak usia dini ini supaya nanti masa depannya hebat. Kalau kita mengutip dari Alkitab ya, di dalam kehidupan Tuhan Yesus di dunia, Tuhan sering menggunakan kata anak kecil saat mengajar murid-muridnya. Dalam satu kisah di Matius, dalam ayat Alkitab disebutkan, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya menghalangi anak-anak untuk mendekati Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa orang dewasa yang seperti anak-anak kecil lah yang memiliki kerajaan Allah. Itu ada dalam Matius 18 ayat 2 dan juga Matius 19 ayat 14. Kata anak-anak di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata paidion. Paidion itu artinya anak yang masih diawasi oleh ibunya. Under 7 years old, di bawah usia 7 tahun. Tuh, dalam Alkitab aja udah dibilang tuh betapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah sifat anak-anak kecil yang cenderung mudah percaya, menurut, cepat, menerima bila diajari, apalagi diajari tentang kehendak Tuhan, sehingga membuat mereka lebih besar kemungkinannya menjadi anggota kerajaan Allah. Pikiran anak-anak yang cenderung polos, sehingga lebih mudah menerima hal-hal yang baru, karena saking polosnya. Dari perspektif yang sama, dapat dikatakan Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa saat anak-anak masih kecil adalah
kondisi yang baik untuk dimulainya proses pendidikan, terutama penanaman iman dan nilai. Walaupun di sini juga termasuk pengetahuan ya. Pendidikan mengenai iman dan nilai atau karakter sejak usia masih kecil atau saat ini ngetopnya dibilang anak usia dini itu sangat penting sebagai landasan kerangka berpikir yang benar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dengan demikian, pada saat anak-anak ini menjadi dewasa, mereka akan menjadi manusia yang beriman, berkarakter mulia, seperti yang diharapkan sebagai hakikat pendidikan anak di keluarga Kristen. Nah, itu semua pendidikan anak usia dini ini kita mulai dengan bermain. Nah, masalahnya ini kalau bermain ini kok kayaknya kita agak menggampangkan ya. Ya main-main gitu. Kita tidak sebagai orang tua kurang paham. Saya aja dengan berjalannya waktu, saya semakin paham, aduh bermain ini penting banget ya. Wah luar biasa, beberapa orang tua bilang I wish gitu, saya tahu ini dari awal dan saya bisa melakukan ini dengan baik. I wish, tapi enggak kok, enggak ada kata terlambat ya. Jadi never stop, seperti saya bilang, never stop untuk menjadi orang tua yang hebat. Jadi bagaimana ya mendidik anak usia dini yang jitu ini adalah yang pertama-tama itu dengan cara bermain. Maksudnya apa? Kok bermain itu merupakan suatu hal yang penting? Apa sih sebetulnya pentingnya bermain itu? Nah, ya kita lihat di sini. Sebenarnya pentingnya bermain itu apa? Jadi bagaimana cara melakukan pendidikan anak usia dini dengan baik dan benar? Belajar dengan cara bermain adalah suatu cara yang paling tepat untuk mendidik anak usia dini. Main nih. Jadi jangan ketakutan kalau kita ngajak anak main, karena itu benar-benar tepat. Seberapa pentingnya bermain bagi anak usia dini? Nah, menurut seorang pakar dalam bidang pendidikan yang bernama, ini saya kutip ya, pakarnya bernamanya Lev Vygotsky, beliau mengatakan bahwa anak itu tidak serta-merta menguasai pengetahuan karena faktor kematangan usia. Namun, nah ini lebih ditekankan, namun lebih karena adanya interaksi aktif dengan lingkungannya. Saat seorang anak dalam proses bermain, maka anak tersebut membangun konsep-konsep yang dibutuhkan. Seperti misalnya konsep memahami konsep bentuk benda, memahami karakteristik suatu benda, dan juga fungsi suatu benda. Konsep abstrak ya seperti kebudayaan, aturan, dan nilai-nilai itu juga terbangun. Karena anak itu sebetulnya adalah anak yang suatu individu yang aktif. Jadi penekanan di sini anak itu adalah individu yang aktif, anak itu harus berinteraksi dengan lingkungan. Lalu di sini apa sih sebetulnya fungsinya bermain itu? Nah, di sini fungsi bermain itu adalah dengan bermain dapat memunculkan ide baru. Dengan bermain dapat menemukan solusi baru. Belajar perspektif, menemukan konsep sistem, menyediakan ruang untuk memanfaatkan imajinasi, mengembangkan kognisi, cara berpikir ya, melalui kreativitas, memecahkan suatu masalah, dapat berpikir abstrak, mampu menguasai konsep-konsep baru, dan keterampilan sosial. Bahkan mengasah keterampilan sosial ini sangat penting loh, agar anak cenderung memiliki kemampuan mampu bekerja sama, sharing, giliran, taking turn, kontrol emosi, bahkan jadi leader gitu ya, bisa dipersiapkan ke arah situ. Jadi ini bermain ini fungsinya dahsyat banget. Coba kalau kita lihat di sini, waduh, main aja dapat begini semua. Ini luar biasa main. Jadi jangan menyesal kalau ngajak anak, yuk main yuk. Jangan. Karena dunia anak itu adalah dunia bermain. Sebuah riset menunjukkan bahwa anak itu tidak dapat dipisahkan dari bermain. Karena kan saya tadi udah bilang ya, dia suatu individu yang aktif.
dia harus berinteraksi dengan lingkungan. Jadi nggak bisa dipisahkan tuh dengan bermain. Bermain itu merupakan hal yang paling berpengaruh dalam periode perkembangan anak. Meliputi ya dunia fisik, ya fisikal dia, sosial, sistem komunikasi. Itu asal muasalnya dengan bermain loh. Karena menurut Garvey, ya seorang pakar pendidikan juga, dia mengatakan bermain itu sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan anak. Nah loh, sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan anak. Makanya kalau kita lihat ya di box-box mainan, kalau misalnya kita ngelihat ya, mau beli kado nih buat cucu, buat siapa gitu ya. Kita lihat nih, di box-box permainan itu pasti ada usia untuk usia berapa. Itu sebetulnya menjadi indikator juga. Apabila anak kita usia 4 tahun dikasih mainan itu lalu tetot, something is wrong. Karena itu sebetulnya menjadi indikator buat kita apakah perkembangan anak kita ini sudah sesuai atau tidak dengan perkembangan anak-anak usia yang sepatutnya begitu. Ya, karena pada masa-masa anak bermain itu sebetulnya merupakan landasan bagi perkembangan sekaligus sumber energi perkembangan mereka. Lalu berikutnya, bermain sama loh itu dengan belajar. Masa? Ataupun kita kadang-kadang sering dengar ya bermain itu ya belajar. Tapi literally betul loh. Bermain itu betul-betul belajar. Jadi kalau mau belajar harus bermain. Terkadang orang tua sibuknya yang ngajarin anak-anak langsung belajar. Jadi langsung more academic gitu dimasukin. Yuk A, B, C. Wah, kesannya anak pinter banget ya kalau udah secara bilang A, B, C, 1, 2, 3. Itu yang sebetulnya yang benar itu kudu bermain. Kalaupun mengenalkan anak A, B, C, 1, 2, 3, through playing, harus melalui bermain. Karena artinya di sini ya, pada saat anak main itu benar-benar anak sedang belajar. Ingat deh itu. Pada saat main, anak itu benar-benar belajar. Contoh, kalau saat bermain boneka nih, main boneka ini, itu artinya anak lagi belajar perspektif. Main peran. Misalnya ada boneka, dia boneka-bonekaan, dia nyusu-nyusuin bonekanya, itu sebetulnya sedang bermain peran. Saat anak bermain konstruksi, itu artinya anak sedang belajar menemukan ide-ide baru. Konstruksi, Lego gitu ya. Seperti itu. Lalu saat anak bermain maze yang cari-cari jalan gitu, maze kayak gitu, itu artinya anak sedang belajar untuk menemukan suatu solusi. Saat anak belajar mobil-mobilan yang bongkar pasang gitu, sebetulnya anak itu lagi belajar mendapatkan konsep-konsep suatu sistem. Anak-anak yang berhasil dalam bermain itu cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang gagal dalam bermain. Dan juga saat bermain itu anak itu belajar loh untuk fokus. Jadi kita lihat kalau masa kecil kita, masa kecil anak kita atau saat ini ya, lihat nih kalau mainnya pede itu mainnya bagus itu anak lebih pede. Kalau mainnya nggak bagus anaknya itu jadi agak kurang pede. Itu sebenarnya indikatornya dari bermain juga sih sebetulnya. Ya. Nah, ini aku mau nerangin nih. Nah, ini alasannya mengapa diriku tidak bisa memakai background karena mau ngasih tahu nih ya. Oke. Ini tak kasih tahu dulu, ini jenis permainan. Kalau kita lihat ya, ini ada jenis permainan ring donat, terus itu ada go fish, obstacle ya. Saya mau kasih tahu, ini dahsyat banget loh permainan ini. Tada! Siapa yang nggak tahu ini? Oh iya, aku stop share dulu ya. Sorry, aku lupa nih. Ini stop share biar gede. Dah. Oke. Siapa sih yang nggak kenal beginian? Kayaknya ini maha hadir ya di toko mainan. Ini ada nih yang setiap kali yang seperti ini. Tapi tahu nggak sih seberapa dahsyatnya permainan ini? Ini saya di tiap ruangan di kelas saya ya, di kelas terapi ataupun di kelas baca tulis dan matematika, ini maha hadir. Segala macam nih, ada yang seperti ini ring donat, ada yang bentuknya kotak-kotak, ada yang bentuknya kayak gelas-gelas gitu.
Ini sebetulnya fungsinya untuk apa ini gitu. Ini luar biasa, ini untuk usia 2 tahun ya. Ini 2 tahun dikasih ini, mulai 2 tahun dikasih ini dampaknya mantap, tenang. Jadi ini sebetulnya anak di sini belajar apa coba? Ada yang enggak? Belajar warna, belajar apa lagi? Ini udah pasti ya, general knowledge warna. Apalagi? Ini fine motor loh. Ini motorik halusnya main nih. Masukin ke sini. Lalu apalagi? Belajar apa pada saat dia main ini? Ini ada joint attention. Ya, dia melihat, dia masukin ini di joint attention karena ada kemampuan dari motoriknya, ada kemampuan dari visualnya. Lalu apalagi di sini? Gradasi, visual perception. Nah, iya, bentuknya juga. Ini gradasi ini juga penting banget, ini visual perception. Kalau misalnya seorang anak mainnya nih, contohnya, pertama dia masuk begini, terus dia begini, terus dia maksa begini. Ini something is wrong dengan anak itu. Anak itu tidak mampu menemukan suatu solusi. Bahwa ini nggak fit loh, tapi dia maksa aja. Bahkan dia timbun aja, semuanya timbun aja. Ini anak ini solusinya nggak bagus. Anak ini persepsinya juga nggak bagus. Harusnya dia bisa lihat, harusnya dia bisa menganalisa. Anak yang punya atensi yang baik, dia pasti akan menganalisa. Kalau tidak, dia tidak menganalisa, there is explain bahwa dia kemungkinan besar atensinya kurang baik. Maunya ngafal aja. Ntar dia ngafalin warnanya baru bisa. Begitu dirubah dengan gelas-gelasan yang bertingkat-tingkat udah nggak bisa. Sebetulnya pada saat melakukan gradasi ini dia sebetulnya menemukan suatu solusi. Problem solving ada di sini. Cuman main begini loh, tapi dampaknya luar biasa. Nah, sekarang aku mau kasih tahu lagi. Oke, untuk keterampilan sosial ya. Ini ada alat permainan nih. Kartu-kartuan. Ini saya beli di Washington kemarin. Ini ngetop banget. Dia dapat award. Ya namanya Go Fish ya ini ya. Saya beli ini, saya sampai sesak napas saking senengnya. Karena memang luar biasa untuk menjadi orang tua yang hebat itu, you should be never stop untuk looking something new, pengetahuan. Ini nih, masa anak umur 3 tahun udah bisa main kartu? Kan hebat nih ya, 3 tahun sudah bisa main kartu. Dia bukan bukan main judi, dia maunya enggak. Tapi dengan bermain kartu ini, banyak sekali anak mempelajari sesuatu. Oke, misalnya kita taruh nih ya di sini yang kayak buat cangkul nih ya, taruh di tengah. Taruh ini di tengah, plem gitu. Lalu ada temannya. Temannya di sana ada. Masing-masing anak mendapatkan 5 kartu. Nih. Oke, 5 kartu. Pada saat 5 kartu ini dipegangnya aja, pada saat memegang aja ini sudah mengolah fine motor. Ya, motorik halusnya. Anak yang nggak bagus tuh dia bingung, dia gini. Nah, yang saya pelajarin ya begini aja dia nggak bisa tuh, dia susah tuh, motorik halusnya susah. Setelah itu begini dia lihat ini punya dia ya. Lalu dia menganalisa di sini. Berarti pada saat menganalisa anak itu memiliki atensi. Dia analisa, oke. Lalu ada pengetahuan umum tentang warna. Knowledge-nya adalah warnanya ini. Warna seperti ini harus dia cocokin dengan cangkulan dia, cangkel yang dalam, dapat ini. Lalu dia menyamakan, dia scanning nih. Apakah aku punya? Aku tidak punya. Rule of the game-nya, aturan dari permainan adalah kalau dia tidak punya, dia harus dia harus keep them. Dia cangkul lagi. Waduh, aku nggak punya. Ini harusnya hatiku sedih nih. Karena dia tambah lama, tambah banyak kartunya. Semakin banyak kartunya, semakin kecil kemungkinan untuk menang. Lalu dia, aku dapat ini. Dia happy. Yeay, aku ada pasangannya. Begitu ada pasangannya, dia akan ambil, dia letakkan, dia pisahkan. Berarti ini berkurang dong aku. Berarti, aku ada bisa menang. Di sini ada kemampuan berkompetisi, berstrategi, menganalisa. Dan kalau anaknya udah jutek banget, biasanya dia empet, dia marah-marah. Lama banget nih, lama. Ini tidak membentuk suatu karakter. Jadi ini sebetulnya membentuk suatu karakter juga permainan seperti ini. Dan
interaksi sosial, rule of the game, sosial emosional, semuanya tahu. Ini distimulus melalui permainan ini. Since 3 years old. Luar biasa nggak? Saya sampai engap begitu melihat ini, terus diterangin sama shopkeepernya. Waduh, bagus banget. Jelas aja dia mendapetin award. Ini terkenal banget sih di sana. Nah, lalu berikutnya ini. Ini penting sekali ya. Ini permainan ini dapat award dia. Mana awardnya? Ada gambarnya sih, award gitu ya. Award ini, nah ini coba. Dia memenangkan Toy Award. Best Toy Award. Saya beli di DC. Wah, saya juga senang banget dapetin ini. Kita ngelihat ini biasa aja. Ini apa sih? Ini si manusia monster ini apa sih? Gitu. Manusia monster ini adalah membantu anak kita berimajinasi and then memiliki kreativitas tingkat tinggi. Through creativity yang besar, yang maksimal, anak ini tambah surviving skill-nya in the future very good. Nah, dari sini sekarang ibu-ibu berpikir deh, coba gimana sih caranya melewati padang gurun ini padahal ada si monster. Kalau kita ketangkap sama monster, kita mati. Aduh, gimana caranya? Oh, kita ada tools yang bisa kita pakai. Tereng, sandwich. Kita harus berpikir bagaimana tools sandwich ini dapat membantu kita untuk melewati padang gurun ini tanpa dipentung sama si monster. Atau kita bisa pakai ini. Trampolin. What? Bingung lagi. Atau kita memakai ini. Atau kita pakai ini. Coconut. Atau kita pakai siren. Terus kita minta anak, ayo nak, dipikirin. Anak yang bagus banget, anak yang kreativitasnya tinggi, apapun toolsnya, dia pasti akan create something untuk mencapai jalan ini dan lolos. Contohnya, pakai ini. Gimana ya caranya? Terus si anak berpikir, oke, kita nyalain. It's so loud. Saking kerasnya, itu monster, I cannot stand. Ini monsternya soalnya gini, monsternya nggak tahan sama suara-suara, langsung dia lari. Nah, kalau dia udah lari, aku lewat deh. Atau kita misalnya pakai trampolin. Trampolin gimana deh kalau pakai trampolin? Kalau trampolin tuh, I will jump. Aku akan loncat-loncat dengan sangat kuat, sehingga aku bisa langsung ke sini. Bye-bye, monster. Ini hal yang sederhana, tapi ini luar biasa dampaknya. Oke, saya sekarang share lagi. Luar biasa ini dampaknya, ya. Nah, inilah orang-orang yang siapa yang nggak kenal manusia-manusia ini? Ini adalah orang-orang yang imajinasinya tingkat tinggi, orang-orang yang kreatif. So, kalau kita never stop to be a good parent, never stop to be menjadi orang tua yang hebat. Kalau kita mau anaknya kita menjadi orang-orang yang kreatif, penemu sesuatu yang beyond our imagination like these people, berarti kita juga sebagai orang tua harus menjadi lebih kreatif juga gitu. Cari alat permainan yang baik, yang benar, sehingga memicu kreativitas anak itu. Anak itu kalau kreativitasnya tingkat tinggi tuh kreativitasnya, dia pasti beride untuk menemukan suatu hal-hal yang baru. Contohnya manusia-manusia ini gitu. Nah, ini golden age ya, pada masa anak usia dini. Ini never stop menjadi orang tua yang hebat kita because we never stop learning something. Oke, nah sekarang ini golden age, taruh. Aku cari contekannya aku mana ya? Oke. Golden age ya. Oke ya, saya mau menerangkan. Kadang-kadang nggak ngerti ya orang tua betapa pentingnya golden age itu. Ya, kita tahu golden age. Pada masa usia emas, apa sih sebetulnya itu? Nah, sini saya mau menerangkan berdasarkan kajian neurologi ya. Ketika anak dilahirkan, otak bayi tersebut mengandung 100 miliar neuron yang siap melakukan sambungan antar sel selama tahun-tahun pertama. Pada otak bayi, ya itu berkembang pesat banget.
sampai menghasilkan triliunan, bertriliun-triliun sambungan antar neuron yang banyaknya melebihi kebutuhan. Bahkan kalau usia sekitar 4 tahun itu perkembangannya itu sekitar 50% loh. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang suka ngebayangin gini nih otak ya. Waduh, neurotransmitternya sibuk banget nih. Nih usia dini ini sibuk banget. Nah, usia dini yang otaknya sibuk banget ini, kalau kita masukin tadi bermain yang menstimulus ini, menstimulus itu, menstimulus segala macam, kita optimalkan masa usia emas dia, ini anak jadinya sangat luar biasa. Karena dengan berjalannya umur, dia tambah turun perkembangan otaknya. Kalau umur 8 tahun itu dia nambah, sampai umur 8 tahun dia cuma nambah 30%. Dan stop di umur 18 tahun. Udah 18 tahun nggak bisa diapa-apain. Gitu intinya. Ya, harus les terus, kursus ini, kursus itu. Bisa sih, bisa dia ngikutin pelajaran. Tapi hati-hati, apakah dia bisa karena terbiasa? Apakah dia bisa karena dia menghafal? Yang penting itu kan proses yang paling penting ya. Mendapatkan nilai 8, yes, kita happy. Tapi prosesnya dengan nyontek, prosesnya dengan ngafal, itu beda loh. Dengan proses yang baik dan benar itu berbeda. Oke, jadi pada saat umur, jadi sebetulnya riset mengatakan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun pertama, perkembangan otak itu sama besarnya dengan kurun waktu 14 tahun berikutnya. Jadi sayang banget kalau anak pada masa usia dini itu tidak dimaksimalkan perkembangan otaknya. Di Profesor Ana Alisabana mengatakan ya, bahwa perkembangan otak anak usia emas itu adalah hingga berusia 5 tahun, up to 5 years old. Pada umur tersebut, otak anak bertumbuh sangat pesat, peran orang tua sangat penting, karena otak ini merupakan salah satu organ dalam tubuh manusia yang tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf. Jadi orang tua harus hati-hati nih, pahamin nih, di masa-masa ini sesuatu yang baik diserap banget, tapi sesuatu yang buruk bisa diserap banget juga. Karena ini masa dia nyerap banget nih. Gitu, dan dengan masa golden age ini kalau kita manfaatkan dengan baik, maka ini akan membantu juga kita membantu anak kita dalam terbentuknya suatu karakter. Ya. Nah, dalam konteks ini saya mau membedakan ya antara karakter dengan akhlak. Kalau akhlak itu kan cenderung kepada jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi dosa, itu kan akhlak ya. Tapi yang saya maksud dengan karakter di sini adalah sifat. Seperangkat sifat yang dikagumi orang. Sebagai tanda misalnya orang itu kebaikannya, kebajikannya, bijaksana, kematangan moral seseorang. Bahkan saking pentingnya ini suatu karakter ini adalah masuk dalam undang-undang ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 itu menyatakan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang tenang, beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, gitu. Nah, ini saya mau membahas tentang top 20 world best education system. Bermain itu bagi anak itu tidak bisa dianggap sepele, ya. Jadi mudah-mudahan nanti in the future kita, waduh, main tuh penting banget ya. Jadi nggak sepele, terutama pendidikan usia dini. Ini dibuktikan oleh sebuah negara yang memberikan sistem pendidikan anak usia dininya baik banget dengan cara bermain. Tahun-tahun pertama anak di sekolah itu sangat menentukan pendidikan pada tahun selanjutnya. Jadi tahun pertama itu menentukan nanti dia SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliah, dan menjadi seorang pekerja atau sumber daya manusia yang luar biasa baiknya. Dengan membiarkan anak-anak tetap menjadi anak-anak dan memberdayakan mereka eksplor kreativitas baik di sekolah maupun di rumah, karakter anak itu dapat berkembang dengan baik. Nah, menurut riset ya dari New Jersey Minority Education Development,
Nah, ini dia. Tahun 2021, di mana pada riset tersebut, di dalamnya early childhood enrollment rates untuk anak usia sampai 3 sampai 4 tahun itu tinggi. Padahal yang wajib sekolahan itu adalah usia 7 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini nih, nah coba paling tinggi tuh Finlandia tuh. Finlandia ini bukan baru tahun ini aja loh, dibilang sebagai salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Udah sering dia menjadi pemenang. Kenapa sih sebetulnya Finland ini hebat banget? Jadi ini yang bisa kita contoh ya, yang mudah-mudahan ya Indonesia bisa memperbaiki lebih baik lagi in the future. Sebetulnya mereka baik itu karena ada pendidikan gratis, disediakan pendidikan gratis. Lalu yang kedua hebatnya nih, mereka belajar dengan cara bermain. Jadi mereka menggunakan kurikulum Early Childhood Education Center and Care atau ECEC, di mana mereka sangat percaya dengan membiarkan anak-anak menjadi anak-anak, fokus pada bermain, kesehatan dan kesejahteraan anak itu dapat membuat potensi anak ini sangat maksimal. Lalu mereka juga pembelajaran itu berdasarkan kemampuan anak masing-masing, walaupun tetap diikuti oleh standar kurikulum nasional. Lalu berikutnya tidak ada standar ujian nasional. Gak ada tuh standar ujian nasional. Terus tahun-tahun pertama di sekolah, muridnya sangat sedikit dikasih PR. Jam sekolah juga relatif singkat. Berikutnya teknologinya mendukung. Berikutnya Finlandia percaya bahwa belajar itu seumur hidup, tanpa melihat usia dan tahap kehidupan. Lalu pendidikan anak untuk berkebutuhan khusus di Finlandia sangat diperhatikan. Dengan sistem pendidikan nasional, artinya semua siswa itu didukung sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah guru-guru di Finlandia itu semuanya bergelar master. Ya, masternya ini pun ya disesuaikan dengan pengajarannya berbagai jenis peserta didik. Jadi jenis peserta didik begini itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ini luar biasa mereka ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini benchmarkingnya, yuk kita cari Indonesia di mana? Dari 45 negara, kita lihat nomor 44. Dari 45 negara, Indonesia berada di peringkat 44. Tentunya ini PR bagi kita bersama ya. Lalu bagaimana ini anak kita? Oke, yang di sini PR kita bersama itu adalah membiarkan anak-anak tetap menjadi anak-anak. Janganlah kita sibuk banget di awal-awal kehidupan anak ini, wah heboh sana sini, begitu udah sampai udah SMA kita udah lemes duluan, udah terserah dia mau ngapain deh. Oh, itu udah salah banget. Itu udah salah. Jadi never stop untuk menjadi guru orang tua yang hebat itu start in the early on. Lalu bagaimana sih dengan anak yang berkebutuhan khusus? Kayak gimana nih anak berkebutuhan khusus nih? Oke, anak berkebutuhan khusus ini rata-rata dia skip bermainnya. Bermainnya ini dia nggak terlalu difokuskan. Karena bermain ini sulit untuk anak berkebutuhan khusus. Makanya cenderung mereka kaku, mereka cenderung kurang bisa berinteraksi. Kalaupun dia di terapi, pada umumnya itu lebih cenderung kepada dikasih pengetahuan ya, shape lah ya, color lah ya, inilah. Kalaupun diajarkan berbicara ataupun berkomunikasi, tapi hal-hal yang abstrak tadi yang seharusnya didapatkan secara bermain itu tidak terlalu dikembangkan. Karena dengan bermain itu susah buat anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saking repotnya, makanya kadang-kadang terapis tidak terlalu pay attention dengan bermain gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan anak normal ya, otomatis ya sistemnya udah keluar sendiri tuh anak itu bermain. Konsep bahwa dia adalah individu yang aktif, yang harus berinteraksi dengan lingkungan, itu sudah ada sama anak itu. Tapi di anak berkebutuhan khusus itu kurang menonjol hal itu. Gitu. Jadi stepnya dia adalah dari mengenalkan pengetahuan-pengetahuan, lalu dia masuklah ke dalam step bermain. Dengan step bermain ini anak sempurna baiknya. Bagus, beneran bagus.
tidak menghafal tapi menganalisa karena atensinya bagus, sosial emosionalnya bagus, interaksinya bagus karena through playing tadi. Itu untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ya, saya rasa demikian dari saya. Ini sudah 40 menit ya. Paparan dari saya. Nah, semoga paparan yang dari saya ini dapat membantu ibu-ibu semua in the future untuk anak, untuk keluarga yang memang perlu informasi ini. Saya rasa begitu dulu paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Silakan Kak Joyce. Saya stop share dulu deh. Wow, banyak sekali permainan-permainan ya. Thank you for sharingnya. Memang kelihatannya sepertinya mudah, tapi sebenarnya nggak mudah ya. Gampang-gampang susah gitu ya. Apalagi sekarang kan udah zaman gadget ya. Zaman-zaman gadget gitu. Udah anak-anak apa-apa dari umur berapa nangis kasih gadget. Ini apa kasih gadget, nggak ada lagi permainan-permainan seperti mungkin kalau kita zaman dulu ya masih kecil kita masih main buat boneka-bonekaan yang dari kertas itu, inget nggak? Dibikin kayak begini tanda salib kita karetin, ya. Atau kita main karet gitu kan, lompat-lompat atau main bekel gitu kan. Kayaknya sekarang ini dengan alat-alat itu susah sekali. Saya rasa Karin sudah punya pertanyaan ya. Kita ada pertanyaan ya, Karin ya. Nah, tuh udah ada pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama yang disampaikan, apakah kunci untuk menjaga antusiasme dan menjaga suasana belajar tetap menyenangkan dan tanpa paksaan pada anak usia 4-7 tahun dalam belajar? Oke, jawabannya itu untuk supaya dia antusias betul, orang tua itu harus kreatif, harus rajin membelikan permainan-permainan. Terkadang kita merasa kita udah beli mainan banyak banget. Tahun berapa? Kita lupa, kita nganggap kita udah beli banyak kok, terus kita nggak perbarui. Padahal kemampuan anak itu sudah tambah dan tambah, dia udah bosen lagi gitu. Terus udah gitu anaknya akhirnya beralih ke gadget, kita bilang, kok gadget mulu sih, mana sih ini ya, nggak ada alternatif yang lain. Jadi nggak antusias juga anaknya. Itu pertama. Yang kedua, pada saat dibelikan sesuatu ada teman main nggak? Itu terkadang orang tua main taruh gitu aja. Diajak dong yang bermain, karena kan yang menstimulus itu orang tua juga gitu loh. Makanya saya bilang peran orang tua tuh hebat banget ya. Never stop gitu loh. Itu untuk vibe-nya si anak itu supaya tetap ada. Itu salah satu caranya sih. Beberapa cara gitu. Ada pertanyaan lagi? Banyak. Asik. Banyak. Karena anak-anak itu kan cepat bosan main ya. Ya. Karin, banyak anak-anak itu kan bosan sekali main gitu ya. Ada paling kira-kira waktu anak-anak itu mereka konsentrasi untuk main, ada nggak kira-kira berapa lama? Half an hour, after that they got bored, they want something else, or otherwise mereka bikin tantrum lah gitu loh. Ya, itu maksudnya itu atensi mereka bertahan berapa lama ya? Ya, betul. Okay. Atensi bertahan berapa lama itu sebetulnya lama ya. Lama bisa lama, tergantung dari kreativitas dari orang tuanya sendiri loh. Udah maksudnya ada beberapa mainan ya, yang tidak menarik, anak tuh langsung buang, buang gitu aja. Gitu. Terus kita bilang, dia nggak suka ya sama mainan ini. Nggak juga seperti itu. The way orang tua mengenalkan mainan itu, that's the key untuk membuat anak itu tetap bertahan, atensinya tetap bertahan sehingga konsentrasi tetap ada. Terkadang kan orang tua kreativitasnya kurang. Dipikir anak itu bisa menemukan ide-ide sendiri, enggak gitulah. Orang tua tuh menuntun, mengguide gitu loh. Terus more creativity lah untuk misalkan yang tadi yang kayak gini-gini ini kan ini sederhana banget ya. Terus kita dengan sunyi senyap kita menemani dia bermain ya, anaknya juga langsung boring. Serem.
Habis itu langsung pergi, terus kita udah dibeliin, malah pergi-pergi, kan begitu. Ini salah siapa juga gitu. Depends on orang tua. Maka saya bilang never stop untuk jadi orang tua hebat. Kuncinya is the parents itself. Tapi parents di samping kreativitas mungkin juga kesabaran ya. Oh itu udah pasti tuh. Itu karena anak itu mungkin dia masih kepengen main, ibunya udah nggak ada waktu untuk main. Anaknya dimainin apa, mungkin ibunya udah sibuk HP gitu kan. Iya. Kadang-kadang yang kebanyakannya juga seperti itu. Sekarang aja kalau kita lihat anak-anak sekarang gitu kan. Karin, pertanyaan kedua. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kan. Di kesibukan seorang ibu, seorang istri, bukan saja bersih-bersih rumah atau masak gitu kan, didik anak, belum yang online, belum yang ada yang masih toddler uruskan. Ini suatu tantangan yang luar biasa ya, dan sangat stressful terutama untuk orang tua. Nah, ini pandemi COVID-19 ini belum usai. Namun orang tua tetap harus memperhatikan tumbuh kembang anak, terutama periode potensial keemasannya. Namun, dengan keadaan sekarang, banyak orang tua muda terutama sudah memberikan HP, gadget lah katakannya, atau langsung udah nih kasih puter film, blok gitu kan, tanpa menyaring film-film yang ini film ini mendidik nggak sih gitu kan. Dan juga saya ingat sekali ya, aku share waktu itu sama kamu kan Rin, anakku kalau nonton SpongeBob aku nggak kasih. SpongeBob itu filmnya goblok banget gitu loh kan. Apa nih SpongeBob gitu goblok sekali gitu kan. Jadi aku nggak pernah mau kasih anakku nonton SpongeBob. Kadang dia tanya why mom why gitu kan, anak-anak dia kan anak umur segitu tuh lagi testing orang tua juga ya. Siapa yang menang nih? Gue yang menang atau ibu gue yang menang kan gitu ya. Mereka tuh contoh soal kayak begitu, mereka nangis kalau kita udah bilang no is no gitu kan. Iya. Kadang susah juga. Jadi gimana nih? How to overcome ketagihan dari bermain atau dengan gadget ini loh, atau ketagihan dengan gadget ini gitu. Iya. Sebetulnya itu masalah seluruh dunia yang seperti itu ya. Itu dia. At this time. Tapi sebetulnya tuh gini. Makanya aku bilang tuh never stop menjadi orang tua yang hebat itu kembali lagi ke parentsnya. Anak itu there is no alternatif untuk anak itu, so mereka looking for si HP itu yang very available gitu loh. Nah kadang-kadang kan kita juga kehabisan energi ya untuk ngajarin anak untuk belajar, capek dong gitu. Oleh karena itu cari juga lah mainan yang independent, self-independent. Jadi ada mainan yang sebetulnya dia bisa playing by himself without ada interaction kepada orang lain. Ada loh itu dijual. Jadi dia main sendiri, kemudian dia satisfied sendiri, and then dia pakai lagi mainan itu gitu ya untuk another levelnya gitu. Jadi sebetulnya rajin-rajinlah orang tua pergi ke toko mainan atau searching ini sekarang di secara online. Karena anak mencari gadget itu karena umumnya rata-rata nggak semuanya, karena alternatif itu nggak banyak gitu di rumah. Mainannya dikit, even kalau mau banyak main bongkar-bongkar sendiri, tapi tanpa ada interaksi dari orang tua. Lalu orang tua bilang, ya gimana dong, aku nggak ada waktu. Bener sih nggak apa-apa, bukannya nggak boleh, aku sih nggak anti banget ya sama yang game, gadget gitu, nggak anti. Jadi hidup ini harus balance lah. Anak begini juga not bad. Semuanya itu harus balance. Jadi ada yang betul-betul di stimulus sekali keterampilan anak ini, ada yang through digital gitu. Namun kalau misalkan anak udah ketagihan banget nih sama si HP, itu kita cross check lagi. Makanya kita pikir ini salah kita atau salah anak ya. Kenapa ya anak kesini ya? Pasti ada masalahnya kan, kenapa maunya anak itu ke HP. Anak itu juga HP itu gampang digonta-ganti. Itu kita pikir anak itu atensinya bagus. Tapi kalau atensi bagus hanya di HP, itu bad loh. Karena kalau dia ngelihat HP senang banget, tapi terus kita lihat isinya dia ganti, dia switch, itu berarti atensinya rendah. Tapi kalau misalnya anak itu bermain HP, and then dia untuk jangka waktu yang lama bermain itu, atau membaca itu, atau menganalisa permainan itu, that is
good. Jadi nggak semuanya bad. Yang bad itu yang kalau cepet ganti. Itu berarti poor attention di situ. Memang nggak gampang ya kalau mereka cepet-cepet ganti-ganti. Tapi memang sekarang nggak bisa disalahin ya karena perkembangan zaman ya. Iya. Untuk gadget itu ya. Iya. Mungkin sekarang ini supervisi daripada orang tuanya aja, ya kan? Karena kadang-kadang bukan saja anak-anak, bapak juga gitu kan? Betul. Atau ibunya juga sibuk main Candy Crush gitu kali mungkin ya. Tapi kan orang tua juga perlu me time juga ya. Iya, betul. Anak nggak apa-apa me time, so ya bagi waktu lah gitu, time management sih yang betul ya, yang memang. Iya. Sometimes isi set dan pertanyaan selanjutnya kira-kira apa ya? Nah, mohon dijelaskan bagaimana pendidikan Montessori untuk anak seperti apa? Ya, Montessori itu paling bagus untuk anak-anak yang aktif, yang Montessori itu bagus banget ya karena mereka memakai playing seperti ini kan gitu. Jadi semuanya itu ya baik untuk semua anak, baik. Cuman kalau memang misalkan ada anaknya ini memang berkebutuhan khusus, Montessori juga baik, cuman harus ditopang dengan terapi gitu. Nggak bisa langsung dengan Montessori anak ini akan cure, anak ini akan baik dengan sendirinya, enggak juga. Jadi mau tipe apa ya anak yang dengan Montessori? Saya rasa untuk semua anak juga bagus karena Montessori itu through playing kok, active learning kok. That is good, meningkatkan kreativitas. Tapi yang tadi saya bilang, kalau anaknya tidak mau ke sana, nggak cocok, cek dulu. Ini anak nggak mau kenapa ya? Apakah karena dia tidak mampu mengikuti itu? Lah, kalau nggak mampu ya mampukan. Mampukannya dengan apa? Cek lagi. Dengan apa ya? Need any special treatment? Need something? Seperti itu. Kadangkala anak-anak seumur masih kayak begitu, mereka sudah ada rasa minder ya? Terkadang kalau ya makanya susah bergaul, susah mingle dengan anak-anak yang lain ya. Iya, makanya indikatornya kalau dia dalam permainan itu they can manage very well, itu building confidence-nya dia gitu. Itu makanya dibilang kan ada penelitian mengatakan seperti itu menambah kepercayaan diri dia. Apakah sistem pendidikan bermain itu juga cocok untuk anak setelah 7 tahun? Oke. Jadi gini, anak di bawah 7 tahun itu kita ngajak bermain supaya anak itu puas akan kehidupan dia, masa anak-anak dia itu puas, content gitu ya, kayak wah puas. Sehingga begitu 7 tahun itu dia juga nggak nyari-nyari, gitu. Siap dia mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, siap karena saking puasnya. Di usia di bawah 7 tahun itu dia sebagai individu yang aktif, berinteraksi, semuanya udah diberikan, brainnya dia cap begitu dipuaskan. Nah semua kalau udah puas juga kita nggak nyari-nyari. Kalau kita juga masa remaja kita puas banget gitu ya. Begitu kita masuk ke dalam jenjang pernikahan kita well behave lah sebagai ibu karena kita udah puas. Demikian juga dengan anak ini, dia puas. Sehingga pada jenjang pendidikan berikutnya, dia siap menghadapi yang akademik tadi. Siap gitu, karena semuanya udah diolah dengan baik. So kan ada namanya 80-20 ya. Jadi kalau 20% only challenge-nya bagi anak motivated loh. Tapi kalau pada saat jenjang berikutnya, 80% itu adalah challenge, dia cuma termotivasi 20%. Nah ini semua kuncinya itu luar biasa tuh di pendidikan anak usia dini. Itu yang membuat jenjang berikutnya bagus, SD-nya bagus. Begitu SD-nya bagus, dia masuk SMP yang bagus. Begitu SMP masuk bagus, dia masuk SMA bagus, otomatis SMA-nya bagus, dia masuk university yang baik. Begitu masuk university yang baik dengan karakter yang baik yang sudah diolah di usia dini tadi, dia menjadi sumber daya manusia yang bagus. Iya, betul. Iya. Mulai dari awalnya memang benar-benar dari dini semuanya dari basicnya tuh dari masih kecil sekali ya. Betul. Ini pertanyaannya ini sekali ini memang nih ya. Bagaimana anak yang orang tuanya tidak memiliki biaya untuk membeli permainan yang memicu? Aku sih ngeliat ini terlalu klise. Indonesia itu sekarang intinya gini.
Kalau kita langsung berpikiran aku nggak punya mainan, aku nggak bisa nggak mampu gitu ya. Wah itu kita udah langsung stop lah. Apalagi kita sebagai umat Tuhan ini ya, kita tahu ya Tuhan Yesus juga sayang banget dengan anak-anak. Kita tahu betapa pentingnya anak-anak itu, dan kemampuan anak ini kalau kita tidak olah ya gimana gitu ya masa depannya. Tapi itu sebetulnya kalau saya mau bilang, masa sih semua tergantung dari duit? Enggak lagi, tergantung dari kreativitas. Apa aja bisa dijadikan bahan kok, mulai dari kertas-kertasan, kita jadi how to-nya yang penting ya. Kalau produk-produk seperti ini ya, bahkan saya mengajarkan kepada beberapa guru ya, orang tua juga, yang begini itu contek aja. Ini kan this is good, ini idenya yang luar biasa, makanya dia dapat Toy Award. Tapi ini kan bisa dibuat nih, potong aja itu lembaran halaman di magazine. Habis kayak gitu kita buat aja apa kira-kira toolsnya. Banyak cara menuju Roma. Ini masalahnya kreativitas. Maksud saya itu begini, ya oke lah kita so unfortunate kurang duitnya. Tapi kan itu tidak berarti kreativitas kita berkurang juga ya. Jadi kalau orang tua yang datang ke sini, aduh saya nggak punya dana, nggak punya gini. Oke Bu, yuk berstrategi yuk. Bagaimana caranya menyikapi ini? Itu sih saya. Jadi jangan kalah lah aja. Dana itu is not matter of aduh anakku berhasil karena dia begini. Enggak. Bukan ya, bukan menjadi masalah ya kalau dana ceritanya. Di sini juga banyak orang tua yang kaya raya. Iya. Tapi kalau emang nggak atensi segala macam mainan dikeprukin tetap aja tuh. Kalau nggak ada affectionate dari orang tuanya to interact ya sama aja still zero. Iya. Ingat dulu zaman dulu aku suka lihat malah anak-anak bikin truk-trukan itu loh, truk dari styrofoam. Terus rodanya dari ban hitam itu kan, dari ban-ban itu ban-ban yang jadi dia bisa ngelinding. Itu kan motorik diolah banget tuh Kak. Itu udah hebat tuh kreativitas, ide, konsep udah semuanya di situ. Yang penting sekarang memang kreativitas dan waktu dari orang tua. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri anak berkebutuhan khusus? Ciri-ciri utamanya itu yang paling gampang ya kita lihat tuh anak nggak dong. Intinya ya kalau mau tahu ya ini berkebutuhan khusus apa enggak, as a mom, as a parents pasti kita udah tahu. Compare to the others kita sudah tahu loh bahwa anak kita ini berkebutuhan khusus karena kita bisa compare with others, bukan pinter apa enggaknya ya. Itu gampang kita Google aja. Oke, usia 7 tahun. Aku curiga Google aja pendidikan anak. Oke, kita lihat 7 tahun tuh apa aja kemampuan. Cek kita ngecek sendiri kok. Kita udah very obvious lah kita sebetulnya intinya dari kita sendiri. Are we apakah kita willing untuk menerima anakku berkebutuhan khusus. Willingness ini is a key. Do you want to open your heart to see the real one gitu. Otherwise atau enggak, itu it's not gonna disappear kok. Itu akan ada stay forever karena anak yang lain akan bertambah baik sesuai dengan perkembangan dia, dan gapnya anak kita ini akan kelihatan tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar. Even though dia survive, tapi still kita bisa melihat childishnya, immaturity-nya dari anak ini akan tetap kelihatan gitu. Jadi kalau ditanya apa sih ciri-cirinya, Google aja pasti ketahuan. Masalahnya itu adalah do you realize it apa enggak? Ada denial atau tidak sebetulnya di situ. Yang bisa Google puji Tuhan bisa Google, yang nggak bisa Google ya repot. Nggak mungkin nggak bisa Google. Ada lain ya, karena kan kita ini membicarakan anak-anak yang bukan anak-anak yang mampu mendapatkan mainan, anak-anak juga yang tidak mampu bisa orang tua membeli mainan kan begitu. Nah sekarang ini ada pertanyaan lagi di chat satu lagi. Ya memang saya ingat ya ini ditulis Grace tulis dulu bikin kapal-kapal sama ini dari kertas kan kita ya, kapal terbang. Iya. Terus bikin topi dari kertas juga gitu kan. Bikin dari topi, koran, bikin perahu kan gitu. Terus bikin yang dari kaleng satu ke kaleng yang lain, halo gitu kan, zaman dulu gitu ya. Padahal kedengaran juga enggak dipakai benang atau dipakai tali rafia atau nggak ngerti deh tuh. Iya, ingat yang
kayaknya seru banget. Nah, ini pertanyaan lagi nih, bagaimana mengajarkan disiplin pada anak PAUD? Mengajarkan disiplin pada anak usia dini? Ya. Ya, kalau gitu mengajarkan disiplin mengajarkan disiplin itu anak itu harus tahu cost and effect ya. Intinya gini loh. Di dalam anak usia dini itu kan dia penuh dengan pertanyaan why, emang kenapa, dilarang ini emang kenapa gitu kan. Nah, kita juga harus rajin menjawab emang kenapanya itu dengan jawaban, walaupun nanti terus emang kenapa, lalu terus itu selalu ya kalau di Malaysia kita harus rajin menjawab dengan baik dan benar. Jangan bosan-bosannya itu, tapi kita harus lihat lagi, ini anak nanya emang cuma sekedar iseng, atau emang anak ini memang mau membutuhkan jawaban. Itu beda. Jadi kalau misalnya ini anak memang cuma mau asal ngomong aja supaya terdistraksi nih kita, yang penting dia nggak ngerjain nih kerjaan, pokok so nanya supaya intinya yang harus dikerjakan lewat gitu ya. Udah habis deh waktu. Yeay, udah waktunya makan malam. Kan kita tahu ya ada idenya seperti itu. Nah, untuk mendisiplinkan ini key-nya itu adalah konsistensi. Semua yang namanya good behavior itu harus di-reward. Yeay, good job. Tapi kalau yang namanya bad, kalau anak ini sudah berperilaku yang tidak baik, itu juga harus ada konsekuensinya, which is punishment. Nah, punishment di sini bukannya kayak ditempeleng, dicubit. Jangan begitu punishmentnya. Punishmentnya itu adalah mengambil reward tadi. Misalnya dia senang sama kita main, dia senang ngobrol. Punishment kita adalah kita nggak mau ngobrol. Kamu sih begitu. Sampai akhirnya anak itu merasa, oh aku kok nggak begini. Akibatnya dia merasa, aku harus merubah diri aku. I'm doing this. Kalau if I'm doing this, which means good behavior, mom will respond dengan kasih reward. Itu gampang banget sih sebetulnya. Masalahnya konsistensi daripada orang tua. Good behavior always di-follow dengan reinforcement atau reward. Bad behavior diikuti oleh punishment. Punishment di sini adalah si reward itu ditarik. Aku nggak mau kalau gitu waktu mainnya dikurangi. Waktu ininya dikurangi, kan itu, that's a punishment. Dan punishment itu sendiri dibilang punishment kalau it works, merubah menjadi bad behavior menjadi good. Kalau orang tua merasa I give you punishment, tapi anak yang nggak berubah, nah itu pikirin, berarti punishment yang kita maksudkan itu nggak sama dengan dia. Kurang keras. Menurut kita punish, menurut dia enggak, malah gitu ya. Dia malah senang, dia cari-cari terus. Soalnya aku bisa jadi bengong-bengong sendiri, santai-santai. Itu udah salah tuh. Jadi dilihat tuh, hasilnya kelihatan kok. Aku ingat dulu juga kalau punishment untuk anak juga kan, I'm not going to put you to bed gitu kan misalnya. Atau kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi ada punishmentnya beda-beda. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang membuat anak-anak tertarik dengan mainan-mainan baru? Setelah mereka terlalu attach ya, sedang mereka menikmati bermain game dengan teman-temannya. Oke, ini ada step by stepnya. Kalau mereka udah sangat into the game, ketagihan banget sama itu, jangan langsung ditarik banget. Nanti anaknya marah banget. Yang ada kalau saking ngamuknya dia nggak mau doing anything yang kita tawarin. Jadi itu semua step by step, slow but sure. Masukin permainan yang kita, nah ini kembalikan lagi, lihat minatnya, lihat kemampuannya, lihat sifat anaknya, kembali lagi ke sana gitu. Maka saya bilang nih, never stop kita learning nih to be a good parents, karena nggak bisa kita semerta-merta kita lakukan seperti itu. Kita kan juga pernah jadi anak ya. Kalau digitu sama orang tua, it's not fair gitu kan katanya. This is my life, I can do anything with my life. Nah loh, kalau dia udah ngomong begitu, gimana? So kita harus introspeksi diri juga, lihat dari dia, lihat dari kita. Dan itu lakukan secara step by step, slow but sure. Jadi transisinya baik dan benar, dan temukan yang sesuai dengan kaget-kaget ya, jangan tiba-tiba langsung gitu diganti gitu ya. Nah, itu depresi. Time ya to adjust ya. Iya, sakit hati anaknya. Terus lihat juga sifatnya, sifatnya, minatnya, semua yang tadi mesti dilihat. Jadi kita never stop thinking gitu loh.
Yang namanya orang tua ya begitu ya. Sangat ideal sih kesannya, tapi we have to do it. Ini orang tua kan kadang-kadang suka cepat memaksa ya, suka memaksa kemauan mereka ya. Belum tentu anaknya mampu apa tidak. Ini ditanya dalam usia dini ini belajar sambil bermain. Tetapi bagaimana dengan orang tua yang menuntut anaknya sudah harus bisa baca tulis. Saya ingat sekali ya, waktu itu anak saya juga masih kecil. Karena saya juga banyak sekali permainan itu, kadang-kadang saya cuma bilang mama gitu kan, ama gitu loh. Bener kan? Aku inget banget deh anak tuh masih 4-5 tahun gitu kan ya. Mama gitu kan, papa, apa gitu kan. Walaupun dia ngomongnya selalu bahasa Inggris gitu kan. One day I took him to Jakarta, tiba-tiba dia baca itu loh. Lagi ke tempat-tempat rumah kan, kalau di rumah-rumah kadang-kadang ada tulisan PKK gitu kan. Ya. 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu kan. Udah kayak Pancasila aja jadinya kan. Kalau PKK itu kan apalah rukun warga, tiba-tiba dia baca, Mom, there is a board saying PKK 1, this is, aku kaget juga dia. Wah, cepat sekali anakku, cepat sekali bisa baca. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang terlalu memaksa ya untuk anak tuh betul-betul udah masih usia dini udah harus bisa baca gitu ya. Kira-kira gimana tuh? Nah, saya nih gini loh, aku kan buka juga ya kursus baca tulis ya. Dari 3 tahun loh, aku buka kursus baca tulis anak usia 3 tahun, terus matematika juga usia 3 tahun. Ya. Oh, 3 tahun udah mulai? Loh, matematika tuh lebih gampang dibandingin membaca. Membaca itu lebih konsentrasi, anaknya lebih capek. Kalau matematika saya itu pakai batang kayak Lego gitu. Jadi dia ada something to play untuk mempertahankan rentang atensi dia. I see. Nah saya memperkenalkan ini. Nah masalahnya utamanya itu adalah memperkenalkan membaca, mengenalkan menulis, mengenalkan angka. There's nothing wrong with that. Tapi through playing. Makanya kan kalau orang-orang di bule sana A B C D E F G, kau pakai nyanyi lah, 1 and 2 and 3 kan gitu. Dia nggak, jadi anak itu tidak sadar kalau dia sebetulnya bisa belajar ya. Belajar itu sebetulnya kreativitas orang tua dan guru. Makanya guru-guru saya di sini saya bilang ingat ya gitu. Anak hanya bisa belajar through playing. So, si guru harus berpikir di mindset si guru ini belajar. Tapi yang tertera di hadapan anak ini adalah bermain. Kami mengajarkan membaca itu pakai kartu-kartu yang lucu-lucu, yang mengenalkan huruf A aja. Cantik sekali huruf A. Kayak gitu. Jadi ada apa ya, cerita-ceritanya. Lah ya. Iya. Benar-benar main ya. Bermain terus cara-caranya ngambil huruf A, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Nah, ini kalau untuk matematika juga seperti ini. Ini saya beli juga di Kuala Lumpur kok. Ini di Segambut itunya tokonya. Saya belinya banyak situ. Ini 10, ini 9, kemudian ini 8. Dari sini aja kelihatan kok bahwa di antara 8 ke 9, harus nambah adding 1 ya. Untuk dari 9 ke 10 adding 1. This is calling. Ini konsep. So we not introduce langsung 1, 2, 3 gitu-gitu simbol-simbol itu. Enggak lah, banyak banget kita. Jadi visual performance, visual perception. Lalu nanti kalau kita jatuhkan ini jatuhkan ini. Itu suaranya begitu. Kalau kita jatuhkan 1, suaranya kecil. Dari situ aja konsep secara auditori anak aja tahu. Wow, 1 itu value-nya lebih kecil daripada 10. Nah, ini baca tulisku begini. Ini udah dihak ciptakan atas nama Sabrina Ritonga. Jadi ini cara mengajar dia. Main perosotan, meluncur ke bawah, naik, turun lagi. Wih! Gitu. Jadi benar-benar dia bermain ya, mengenalkan sih huruf, tapi bermain, betul-betul bermain. Tiang ada kakinya. Lucu. Huruf H. Yeay. Terus ke sana sini. Intinya dia belajar
through playing. That's the point. Anaknya taunya playing. Padahal exactly sebetulnya dia main. Dia tanpa sadar udah otomatis udah ini ya belajar ya. Tapi di mindset kita ya orang tua siap-siap nih. Makanya kalau mau mempersiapkan sesuatu kita mikir it's not that easy though. Kreativitas kalau kita terlalu mengalir nggak dapet tuh. Nah ini tadi juga ada pertanyaan yang tantrum yang bandel banget deh. Pokoknya yang selalu apa-apa ngambek. Selalu dia harus ada tantrumnya. Ini yang kedua pertanyaan terakhir kali itu ya. Yang tantrum itu gimana tuh? Yang kira-kira Belandanya bilang kopoh banget gitu loh. Stubborn. Ya, bagaimana memulai kemandirian bagi anak-anak yang beranjak remaja tanpa harus emosi dan membentuk karakter yang baik. Oke. Kan saya tadi bilang ya pertumbuhan yang stimulus di otaknya ini kan di atas sekitar 8 tahun itu udah tinggal 30% ya. And then dia stop di usia 18 tahun. Seoptimalnya itu kalau dia tantrum, nah ini ada pasti, nah itu dia nih, ini aku mau jadi panjang. Jadi kalau anak tantrum, anak kesel, anak emosi, tolong orang tua carilah antisedennya. Antiseden itu artinya pencetusnya. Kita jangan melihat bad behavior aja. Find out what is yang trigger dia itu apa. Antisedennya ini apa? Loh kenapa muncul ini? Kadang-kadang kita cuma capek di sini-sininya. Kok ini perilakunya kita fokus di sini? No. Fokus kepada apa yang men-trigger dia. Silakan diolah di sini. Apa ini ya? Oh, ya ini yang saya bilang. Apakah ini minatnya? Apakah ini mampu tidak mampu? Atau ini banyak loh di sini loh. Ini yang PR untuk orang tua. Antisedennya apa? Jangan lihat emosi gitu. Find out. Ini sebab dan akibat ya, itu ya. Iya, nggak mungkin dong anak main langsung tiba-tiba tantrum marah gitu kan. Pasti ada something is wrong. Nah ini kita harus find out apakah dia tidak mampu atau betul-betul tidak mau karena malas. Nah kalau dia malas atau apa, berarti kita harus kasih yang namanya tadi tuh, yang punishment and then reward itu tarik ulur lah di situ. Tetapi kalau anak ini memang tidak mampu and then di-push supaya mampu, ya elah kita juga capek kali ya kalau nggak mampu di-push jadi mampu kan. How hard it is to be a kid kan sebetulnya kan. Nih suaranya kok nggak ada Kak Joyce. Udah ada. Ya. Jadi orang tua juga hard not easy ya. Nah, makanya aku bilang never stop menjadi orang tua yang hebat, susah loh. Never stop learning juga kan Mbak? Ya. Untuk orang tuanya juga. Ini pertanyaan lagi terakhir apa itu sudah yang terakhir ya? Sudah yang terakhir Kak Joyce. Terakhir ya, wah. Ternyata banyak juga pertanyaan lumayan ya. Ini waktunya juga sudah hampir jam berapa ini? Kuala Lumpur udah lewat jam 3.20. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita tutup saja di sini. Terima kasih sekali untuk saudara kita terkasih nih. Jauh-jauh dari Jakarta ya, tapi itu kita tinggal duduk aja kok. Skripnya jadi pesawat dah gitu ya. Wah ini dapat ini Rin, dapat ya. Nih ceritanya nih dari FKUKI. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Dan juga sukses tetap menjadi ibu yang hebat walaupun anak-anak udah bukan toddler lagi. Untuk cucu Bu, untuk cucu. Makanya karena ini sukses juga lah kita semua ini karena kebanyakan juga kita ini kan mungkin kalau udah bukan anak, kalau anak-anak sudah besar-besar ya kita ya untuk oma opa lah nanti untuk ponakan. Untuk mendidik cucu-cucu kan, tapi biasanya ini opa-oma ini kan kakek nenek itu biasanya suka terlalu spoiling ini kan cucu-cucunya gitu kan, selalu mengikuti kemauan daripada cucu. Oh, oma kasih kok, opa kasih kok gitu kan. Jadi kadang-kadang oma opa juga perlu kita belajar balik lagi belajar disiplin. Jadi bukan jadi oma opa yang hebat.
Oma opanya harus belajar apakah dia sudah memberikan yang terbaik atau belum. Betul, Gitu. betul, makanya. Oke Rin, thank you so much. Sekali lagi atas nama FK UKI mengucapkan terima kasih dan juga nanti virtual sertifikatnya dikirim biar bisa nge-print sendiri. Wow, luar biasa. Terima kasih. Thank you. God bless you. God bless you too. With you and your family and sukses ya Rin untuk Thank tetap you. membuat banyak lagi anak-anak Indonesia lebih lagi kreatif. Amin. Amin. Yang takutnya ini Ibu Jos selalu diberikan kepada asisten itu, dia punya masa bermain anak. Nah itu yang kita pengen tanyakan tadi tapi masa sudah habis. Oh maksudnya dengan asisten di rumah tangga gitu ya, di rumah ya, kebanyakan parent berikan masa dengan mereka jadi terbatas, dia punya kreativitas kan. Iya, kadang-kadang lihat suasana juga kali ya. Kalau anak dikasih sama babysitter atau apa, toh juga masih dalam tetap pengawasan ibu ya biasanya ya. Dan juga babysitter kan mengikuti perintah-perintah order dari nyonya kan ceritanya gitu kan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Grace. Kita akhiri webinar ini. Dan sebelum kita tutup, kita ada doa penutup dari Sis Suryani, silakan. Puji Tuhan, terima kasih Bu Sabrina telah menyampaikan. Saya banyak sekali belajar hari ini tentang anak-anak. Sekalipun anak saya sudah pada remaja, wah, tapi membuka mata saya, membuka pengetahuan saya, memang untuk saya persiapkan untuk cucu-cucu saya nanti. Harap. Terima kasih sekali lagi. Nanti anaknya yang di belakang, hello mom, long way to go. Belum mikir mereka juga. Oke, sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang yang indah ini Bapak. Di dalam webinar motivasi yang disampaikan Ibu Sabrina, sungguh kami mendapatkan banyak perkara baru dalam kehidupan kami Bapak. Kami percaya Bapak, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari baru saja nanti berfungsi, berguna buat kehidupan kami, juga buat kehidupan anak cucu kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya hikmat marifat terus Kau tambah-tambahkan kepada setiap kami Bapak. Biarlah kemampuan daripada Engkau memampukan kami menjadi orang tua yang baik sesuai yang Engkau kehendaki Tuhan, untuk membimbing anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang beruntung, anak-anak yang berbeda. Engkau membuat perbedaan kepada anak-anak kami Bapa, karena Engkau Allah tinggal dalam kehidupan mereka dan mereka tinggal di dalam Engkau Tuhan. Biarlah melalui kehidupan anak-anak kami Tuhan, nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sabrina yang telah menyampaikan seminar pada siang hari ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus apapun yang dia perlukan. Amin. Tuhan. Engkau tahu Tuhan pergumulan kehidupannya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapak Engkau telah menetapkan sesuatu yang besar buat kehidupan Ibu Sabrina Tuhan. Kiranya Immanuel-Mu, penyertaan-Mu sempurna adanya Bapak. Berkati bisnis yang dia jalankan hari-hari ini Tuhan. Berkati suaminya, berkati kedua anaknya Bapa. Apapun yang mereka perbuat Tuhan, kiranya Engkau Tuhan juga menyertainya dan keberhasilan daripada Tuhan, Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap kami para peserta. Terima kasih buat siang hari ini Bapak. Kami percaya Bapak, pengurapan-Mu khusus turun atas setiap kami, memampukan kami menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan yang hidup untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, sekalipun seminar berhenti sampai di sini, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa Kau berikan untuk setiap kami, untuk membimbing kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup seminar pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, amin, amin.
Terima kasih sekali lagi bagi saudara-saudara yang bergabung hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk sponsor-sponsor tentunya ya. Shengtai International, Sunway Healthcare, dan juga Indomart. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sabrina Ritonga. Ada video atau screen yang mau diputar? Atau tidak ada lagi ya? Baik saudara, kalau begitu kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa, God bless, stay safe, and stay blessed. Thank you, bye. Bye everybody. Bye. God bless you all. Tidak ambil foto dulu kan? Oke, foto-foto dulu ya. Silakan, Sis Vivian. Oke, videonya bisa dibuka. Siapa itu Dewi? Oke. Itu lagi. Herli. Oke, kita tunggu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you. Sampai jumpa. Thank you. Bye-bye.